udah panas banget, sekarang hujan, alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Tiba-tiba, bunda kok aku sakit perut ya? Bingung, bunda aku tak ke toilet ya? Ngawur kamu, ke toilet mana? Gak ada toilet ini. Ada saatnya aku bener-bener gak kuat banget bunda. Gak kuat. Ya lari aja udah, gak tahu gitu. Cari jalan aja. Begitu Pak, saya minta maaf. Saya mau buang air besar, darurat boleh nggak Pak? Ini kalau saya ini juga sakit perut Mas. Gitu. Aku nggak tahu kalau teleponmu tuh bau baca. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di kamar tuh kan bapak-bapak kan masih balik lagi kan ditransikan bapak-bapak. Apa? Siapa yang meninggal? Ini. Terus kau baca WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuh bengong dulu dan diem. Kita melempar jumroh di hari terakhir tadi di 12 Zulhijjah. Bawa tentengan. Memang Mina banyak cerita. Banyak jamaah. Banyak cerita pasti kalian pun. Aduh kangen, aduh di tenda. Aduh banyak bawaan, aduh kesasar, aduh. Banyak banget. Dan jadi cerita sendiri. Jualan di pasar. Jualan di pasar? Iya. Ya sayur, lombok, sembarang. Pasar besar di bawah pasar kecil. Itu loh. Budaya. Jamaah itu. Mbak siapa kamu panggilnya? Saya terima kasih banyak, semoga ketemu kembali. Country ada cerita-cerita, country ada. Country ada cerita-cerita, country ada. Alhamdulillah selesai. Di Padang terus kaki. Ini kita sekarang di jalan menuju ke luar. Ini suasana SAI yang ada di lantai 3 ke lantai 2. Masya Allah, penuh banget. Jadi kalau teman-teman bilang, ini kan lagi ibadah, kita udah selesai ya. Kita udah selesai melakukan rangkaian tawaf dan juga SAI. Jadi ini di jalan, cari jalan keluar. Kita cuma pengen kasih lihat bagaimana situasi SAI yang ada di lantai 2, karena di lantai bawah itu sudah full sekali. Gitu. Dan kalau misalkan kalian ada yang kangen seperti apa suasana SAI, nih aku kasih lihat. Oke, udah dulu ya. Alhamdulillah. Akhirnya kita dapat kesempatan. Itu Anda ulang tahun. Iya. Hari itu Anda ulang tahun. Hari itu aku ulang tahun. Terus kita ke atas ya. Kita ke Zamzam Tower. Pas kita di Zamzam Tower itu tiba-tiba, padahal hari itu di musolanya hotel 47 derajat ya harus. 40 berapa? 51 derajat. Jadi di aplikasi Nusuk itu ada peringatan kita tidak boleh keluar tenda karena suhunya itu bisa mencapai sampai 51 derajat. Jadi diperkirakan dari 48 derajat sampai 51 derajat. Di aplikasi itu ya? Di aplikasi Nusuk ada peringatan itu. Jadi itu yang didapatkan. Nah, qadarullahnya pas lagi kita di Zamzam Tower itu, kita kan abis tawaf ifadah, kita makan lah ya intinya. Kita makan di Zamzam Tower, terus habis itu ternyata jamnya jam waktu sholat. Karena udah capek banget, terus lusuh, ya kita sholat lah, udah mepet gitu waktunya. Kita sholat lah di musola yang di lantai 13. Jamaah sholat di sana. Tempat cowok dan cewek beda-beda kan. Terus pas sholat tuh, keluar, ini apa nih? Keluar, agak concern nih. Apa itu? Suara petir ya. Geluduk dan kenceng banget di Zamzam, kan di atas ya, keluar gitu. Begitulah selesai udah salam, tiba-tiba hujan, beres. Itu aku langsung tuk, kamu pasti juga ya, langsung aku keluar langsung berdoa, nggak ngerti itu nangis aku karena kayak hadiah ulang tahun aja. Langsung berdoa. Langsung berdoa banyak gitu, berdoa nangis aku, ya Allah, nangis tuh, nangis berdoa, udah selesai, happy banget.
bagi sebagian orang, kembali lagi buat yang nonton mungkin lebay banget loh sampai nangis. Ini kita ngomongin lagi di Arab gitu. Lagi di Arab, lagi di musim panas. Kok tiba-tiba Allah kasih hujan gitu. Buat kita yang memang biasa melihat hujan saat itu juga rasanya tuh kayak yang hujan ya gitu. Guys, alhamdulillah Allah hari ini bertepatan hujan. Di tengah-tengah tadi yang panas banget, sekarang hujan. Alhamdulillah ya Allah. Masya Allah. Malaikat sedang turun guys. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Oh ya Rabbi. Allah. Tapi ngeliat orang-orang Arab yang ada di situ langsung berhamburan keluar, bahkan pas lagi tawaf yang pakai payung karena kepanasan dia lepas payungnya, dia kenain mukanya kena hujan saking panasnya, Masya Allah. Itu aku kan zoom ya, ada gambar aku zoom tuh. Itu mereka tuh langsung ngelepasin payungnya. Terus ada juga beberapa jamaah perempuan yang lagi sholat di lantai 13 itu keluar langsung sholat pengen kena hujan, doa semuanya. Aku pun sama doa, aku tuh ngerasa kayak ya malaikat turun nih gitu. Itu kok Allah baik banget ya hari ini dikasih kemudahannya dari bus, terus habis itu hujan. Itu rasanya tuh kayak hadiah buat kamu ulang tahun tuh banyak banget gitu. Sudah, setelah dari situ kita masih kayak amazed lah. Aku pas dengar geluduk itu, aku langsung selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dar, itu aku ngeliat ada ibu-ibu kayak dari Uzbek deh. Kita lihat-lihatan, Mesir. Kita lihat-lihatan terus langsung raining gitu. Masya Allah, aku bilang Allahu Akbar, aku teriak kayak gitu kan. Kita lihat-lihatan gitu. Terus udah, gitu. Turun lah kita kan, balik lah kita ke Mina, ke tenda, karena kita ngejar untuk mabit. Di situ ujian kembali dimulai. Oke, kita balik ke Mina ya. Kita balik ke Mina pakai taksi ya. Pakai taksi. Nah, kita balik ke Mina pakai taksi. Pakai taksi dengan grup terpisah tuh. Udah pakai taksi itu taksi bingung tuh kita juga bingung. Waduh, Mutawfil nggak ada lagi bahasa Arab lagi, nggak ada yang bisa semobil bahasa Arab. Walaupun sopirnya udah dipesenin. Sopirnya tuh bingung karena ternyata jalan-jalan ditutup. Wah, kita ngubungin nomor nggak bisa. Waduh, sinyal susah kan, telepon WhatsApp segala macam. Jadi jalan tutup, beda lagi. Jalan ditutup karena memang sudah mulai jamaah-jamaah di seluruh dunia itu mulai pada turun ke Mina untuk mabit. Mabit dan lempar jumrah kan. Wah, bingung tuh. Ya Allah, tutup lagi. Akhirnya telepon nyambung dan kita disuruh turun di salah satu jalan. Turun di salah satu jalan, plek. Itu berapa kilo kita ya? Paling 2 kilo. Nggak apa-apa. Yuk, niat ibadah. Wah, jalan kita. Karena udah perasaan happy ya. Itu juga aku di ini lagi ya, mau loh yang dikabulin lagi doanya. Tapi dalam hati aku cuma pengen aku ngomong kok, aku bilang terowongan Mina di mana sih? Kita nggak lewat ya. Gitu. Terowongan Mina di mana sih? Kita nggak lewat ya gitu. Terus udah turun di situ, tiba-tiba dikasih terowongan, kita harus jalan kaki. Pas lihat jalan kaki itu, berarti kita lewat mana? Oh, terowongan itu. Oke lah, terowongan. Tapi di terowongan itu orang itu udah mulai putih banyak banget ngelewatin terowongan. Kita jadi bagian itu ya. Oke, jalan. Pas begitu masuk terowongan tuh bingung. Aku bingung. Kayak ini terowongan ya. Udaranya kan juga gimana gitu ya. Aduh, sulit digambarin. Udaranya gimana, terus orang jalan, orang ngomong aja gemak semua gitu. Terus kita di separuh jalan tuh tiba-tiba ada yang takbirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha. Wah, itu takbir. Wih, merinding. Kayak di alam lain aja rasanya. Di depan itu polisi udah pegangan tangan ya untuk nggak tahu jalanan mau ditutup atau enggak. Kita udah panik, ayo cepet kita sebelum ditutup gitu kan.
Kita lari, terus udah ngelewatin terowongan selesai. Alhamdulillah, walaupun manusia masih bejubel terus. Aku ngomong sama Tantri, gimana ini maktabnya? Itu tenda kita di bawah, alhamdulillah. Terus perasaan nggak enak lagi nih. Loh, tapi belok kiri nggak boleh. Tutup lagi polisi semua. Belok kanan nggak boleh lagi. Terus kita harus lurus. Pas jalan lurus itu, lewatin bukit. Itu bukit di ujung sana. Ya Allah, kita lewat lagi bukit itu, terus balik lagi. Ya Allah. Ya Allah, gimana ini lewat sana? Terus pokoknya kita jalan, ya Allah. Terus negosiasi polisi, nggak peduli lagi polisi, nggak bisa. Makanya ngelihat orang marah-marah ya. Karena maktabnya itu, terus ada yang borong segala macam ya. Itu orang luar gitu, orang marah-marah. Udahlah, bismillah, jalan gitu. Pas sampai jalan, bahkan ada polisi baik ya, dia ngusahain untuk maktabnya di sini bisa nggak, dia tanya komandannya, ternyata nggak bisa dan dia minta maaf. Tetap nggak bisa gitu, koordinasi polisi udah nggak bisa, nggak mau tahu, tutup ya tutup. Di tengah jalan, plek, tiba-tiba, bunda kok aku sakit perut ya? Karena berapa hari itu aku nggak pup juga. Padahal aku tuh gampang, mudah sekali untuk ke belakang gitu. Setiap pagi rutin gitu. Tapi ini enggak. Begitu di jalan itu aku kok rasa banget pengen pup. Ya Allah, kok sakit ya? Aduh, kok sakit ya? Ya Allah, masuk angin nih kayaknya. Karena kan baju kita kuyup, basah kering, kuyup, basah kering, terus kehujanan, masuk angin, terus imun ngedrop, pasti kurang tidur dan segala macam. Pas jalan lagi, ya Allah, kok sakit banget? Ya Allah, sakit banget. Setelah itu bingung, bunda aku tak ke toilet ya? Ngawur kamu, ke toilet mana? Gak ada toilet ini. Karena kita di jembatan di atas, orang bawah jembatan tuh gak ada toilet, bingung. Ada toilet di dalam maktab orang, di tenda-tenda itu. Piye ya aku, ya Allah, aku langsung kayak, ya Allah, piye gini nasibku. Dalam hatiku tau gak, kayak gini, bisa nahan gak ya Allah, bisa nahan gak ya? Ya Allah, aku berdoa dalam hati, jangan sampai aku berak di banyak orang ya Allah gitu. Aku mohon ya Allah pertolonganmu ya Allah. Jalan tuh, ada saatnya aku benar-benar gak kuat banget. Gak kuat banget, aku gemeter badanku. Terus aku suruh udah kamu minggir ya, sama beberapa teman, kamu minggir. Terus apa yang tak kasih ya, pokoknya tasku tak kasih ya. Tasku gak tak kasih, terus kamu bilang, kamu mau kemana? Cari toilet. Kamu mau kemana? Kamu bingung, kamu mau kemana? Lah orang segitu banyaknya. Aku langsung lari. Aku tuh lari karena ya lari aja udah, nggak tahu gitu, cari jalan aja. Begitu cari jalan, nggak tahu kesasar ke maktab, antah berantah baru masuk aku. Itu kan masuk harus pakai ID. Aku kan nggak ada ID dan bukan maktabku, pala nggak boleh itu. Langsung masuk, set nggak diperiksa. Pas lihat antrian, perempuan pada ngantri. Itu mau maghrib tuh, bayangin tuh kita ya Allah, mau maghrib. Aku langsung ke tempat cowok. Ke tempat cowok itu ngantri. Itu ada kali orang 8, 10, ngantri lagi 5, ngantri lagi 6 gitu-gitu. Semua pada ngantri. Ya Allah, gimana ini aku? Yang baris pertama, yang 8 orang aku samperin. Pak, saya minta maaf. Saya mau buang air besar. Darurat boleh nggak Pak? Ini kalau saya tidak sakit sekali, mungkin saya nggak mohon kayak begini Pak. Saya mohon boleh bantuannya Pak. Tanganku digini dong. Saya ini juga sakit perut Mas. Gitu. Ya Allah, oke. Aku langsung itu. Ya mau dibales aku gitu. Padahal aku sudah meyakini bahwa ini bukan pembalasan, nggak begitu gitu. Tapi ada lah namanya manusia ya, apa aku digituin ya gitu. Enggak, tiba-tiba ada ditarik sama mas-mas, ditaruh di paling ujung. Mas-masnya bawa handuk, udah siap mandi pakai baju gitu, baju kaosan gitu. Mau maghrib dia ngomong, Mas, udah kalau darurat duluan aja. Saya mandi kok, nggak apa-apa gitu. Saya bisa nanti, nggak apa-apa. Jangan buang air besar dulu aja. Aku ragu kan, karena aku jangan sampai yang mereka yang belakang merasa terzolimi juga. Walaupun pasti akan tak pakai gitu. Pak boleh nggak Pak? Semuanya saya pakai, saya darurat sekali, mohon maaf. Dia langsung, ayo silahkan saya. Senyum, masuk aku. Toiletnya duduk, bersih. Aku tuh sakit perut tuh, ya Allah. Bayangin ya pasti ini semuanya juga tahu lah rasanya sakit perut itu gimana, kejebak tuh. Keringat dingin gitu. Ya Allah, stres. Begitu udah selesai aku lega tuh. Badanku tuh membaik tuh. Aku keluar. Aku nggak ngerti, nggak bisa ngomong apa, aku cuma bilang, Mas makasih ya.
Pak makasih ya Pak, jangan bosan jadi orang baik ya. Ini tanah suci soalnya. Kebaikan sekecil debu pun gitu akan berlipat Pak. Nanti kalau ada pertolongan untuk anak Bapak atau siapapun, keluarga atau siapapun, itu karena kebaikan kalian. Terus Masya Allah, terus berdoa. Ya Mas pokoknya tanah suci lah, bismillah, semoga kita tolong orang ini. Lari lagi nyari kamu. Itu orang bingung gimana nyari kamu, dan akhirnya ketemu. Terus kamu gemeter, ya Allah, Panda kamu mana katanya. Teman-teman, tenang, sabar, tarik nafasan. Mukanya panik sih emang. Ya gimana nggak panik, itu sih orang doang. Terus pas lagi lihat handphone, lihat tas ID nggak bawa, terus habis itu dompet juga nggak bawa, terus habis itu handphone juga nggak bisa dihubungin karena kan banyak orang, sinyal berantakan. Gue udah panik, aku langsung, dan itu aku diusir sama si polisinya itu, torik suruh nggak pergi. boleh. Kenapa sih kok diusir? Mungkin banyak yang tanya. Kenapa sih kok diusir? Jadi jalanan itu, manusia itu ratusan ribu, jutaan itu orang jalan semua. Kalau kita berhenti, kecapean semua orang duduk keinjak-injak, ya kan? Terus kenapa kok dibuang, jalanan ditutup? Karena lebih baik orang dibuang dan jalan jauh ketimbang orang tuh tabrakan udah selesai. Jamarot tabrakan. Makanya dibuang. Kalau ke putar pendek pun juga tabrakan lagi, nggak efektif. Jadi dibuang jauh untuk mengurai masa gitu. Ngerti banget aku maksudnya begitu ya. Masih nyari jalan, terus kepisah lagi sama teman-teman yang lain. Terus akhirnya kita nemu satu travel lain yang memang mereka barengan. Terus kita tanya maktabnya di mana, maktabnya satu-satu, kita ngikut di situ. Jadi kayak dikasih pertolongan gitu sama Allah. Karena kita nggak ngerti, itu dilemarnya jauh banget, ini aku harus kemana. Terus ya udahlah, intinya udah di titik pasrah lah. Terus aku akhirnya tahu yang pas lagi denger ceritamu, ternyata tuh kita tuh diujinya di Mina itu tuh bukan pembalasan, tapi lebih ke apa titik terlemah kamu selama di dunia ini gitu. Karena aku ngeliat kan, aku tuh orangnya nggak sabar. Jadi dikasih ujiannya justru memang untuk menguji kesabaranku itu. Bagaimana? Kamu tuh kan ujianmu kan selalu nih di sini nih, mau dimanapun nih, dikit-dikit ketemu toilet tuh kayak harus nyapa, harus ketemu, mau dimanapun kayak harus ngasih tanda lah istilahnya. Buang hajat. Buang hajat. Nah, terus tiba-tiba sama Allah dikasih tuh, saat ini juga lu buang hajat, lu gimana caranya tuh entah nahannya, entah bagaimananya. Tapi kan ketika kamu bisa nahan, terus bisa ketemu sama orang dan ternyata dikasih hadiahnya justru malah dari yang di luar ekspektasi kamu, yang toiletnya bersih apa segala macam. Jadi memang lebih bukan pembalasan, tapi lebih ke ujian apa yang memang titik terlemah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kita berhasil untuk berhusnuzon terus sama Allah, dan ya nggak yang malah makin, kan ada beberapa orang yang makin dikasih ujian di titik lemahnya tuh malah makin ngeliatin sifat asli seperti apa kan. Nah aku tuh kemarin tuh bukan aku jadi orang yang baik, bukan ya, tapi lebih ke mencoba untuk husnuzon aja, karena di situ aku lagi haji, lagi mencoba untuk komunikasi sama Allah. Pas lagi ada argumentasi, ini harus kesini, aku cuma ngomong gini, kita jalan aja boleh nggak? Kita jalan aja, ini sudah diatur, kita ikutin aja gitu. Aku sampai kayak gitu, karena aku udah capek gitu. Kalau untuk beradu argumentasi itu dan dengan di tengah kepanikan kita tuh akan jadi makin capek kan. Jadi kita jalan. Udah ya Allah kasih itu, akhirnya ketemu sama travel itu. Kita ngikutin, Mbak izin ya Mbak, kita ikut. Pas udah tahu, oh ini yang kemarin kita lewatin, kita pisah. Ketemulah di tenda. Gitu Masya Allah semua orang, ya Allah Tantri gimana ceritanya bisa nyampe jam segini dari pagi. Aku cuma gini dari pagi ya. Dari pagi baru nyampe tuh ya menjelang maghrib, terus enggak ya malam ya? Iya Isya ya, iya deng. Terus habis itu nyampe. Isyanya sini 8:30 malam. nyampe ke maktab, suaraku habis karena kecapean kan. Aku di sepanjang jalan itu aku minum obat Panadol, kan udah Panadol udah demam, udah sakit wah macam-macam. Jadi harus minum obat istirahat, tetap dijebak kayak jalan, jadi kayak badannya tuh udah ngedrop banget. Tetap diwawancara sama teman-teman sebelah tuh ibu-ibu. Tapi aku juga mau cerita, kayak pengen ngeluarin emosionalnya aja gitu. Cerita sambil, ibu bilang, oh, kasihan banget, semua mandi nggak? Mau mandi, aku bilang gitu. Akhirnya mandi dan itu ngantri. Tapi ya Masya Allah deh, nikmat banget. Ya rasanya ini ya kalau kamu bilang bahwa ini, kalau aku ngerasa bahwa
petunjuk sih, emang dikasihnya petunjuk. Emang ada saatnya haji itu mabit, yaitu bermalam, berdiam diri. Ada saatnya untuk bergerak, ya tawaf, sa'i dan segala macam saat-saat bergerak gitu. Dua hal itu di hidup kayaknya sama deh. Ada saatnya nggak bisa lu ngapa-ngapain kalau itu udah takdirnya Allah, udah nggak bisa ngapa-ngapain selain lu diem, mabit untuk diem dan berdiam diri, pasrah. Ada saatnya lu harus usaha untuk ya berusaha untuk lari ke sana, untuk bergerak dengan kayak gimana gitu. Hasilnya bukan parameter kita gitu. Sama kayak nyari toilet, emang aku tahu toilet di mana? Nggak tahu, dan usaha gitu. Kalau nggak mungkin maaf ya, buang air besar di jalan dan betapa, dan aku nggak kebayang nih. Dan ketika padahal toilet itu hal yang buang air lancar. Kok bisa hari itu kalau ada harga toilet 5 juta mungkin aku bayar. Kita butuh. Kita dikasih yang sesuai kebutuhan kan. Tapi kadang lupa emang yang nggak sesuai kebutuhan. Ya lupa ya apa yang disyukuri, apa yang dibilang terima kasih itu ya. Terima kasih, aku tulis di sosial media bahwa hadiahku hari itu di ulang tahun adalah toilet. Karena ya bayangin aja udah. Akhirnya ya banyak cerita. Terus setelah selesai ya kita ya, kita udah selesai rukunnya, terus tinggal lempar jumrohnya itu ya kan. Besokannya kita lempar jumroh bareng-bareng sama jamaah-jamaah untuk selesai kan. Kita ngambil nafar awal. Ayo kita lempar jumroh terakhir. Terus habis lempar jumroh kita langsung ke bus. Langsung bus, jalan 1,5 kilo lah. Ya 1,5 kilo sampai 2 kilo gitu. 3 kilo. 3 kilo ya? 3 kilo. Bismillah, sanggup? Ayo, siap. Nah, pas aku selesai, aku ketemu Om. Bapak Aulia. Cerita. Ternyata ada temannya. Abang, makasih ya jagain kakak saya gitu. Wah, sama-sama bang. Maaf, aku minta maaf ya bang. Nggak bisa maksimal gitu. Enggak kok ini. Terus Om Aulia makan kan. Terus, Om, semangat, sehat. Mantap, makasih ya gitu. Terus ketemu. Sapa-sapaan, terus yuk ini jalan. Beliau di kursi roda. Terus kita lempar jumroh, terus kita ke bus ya. Terus besok ya kita ke tempat transit ya, untuk memulihkan badan, untuk rehat setelah rukun haji. Kita ibadah di masjid, musola di hotel. Terus tiba-tiba di grup bilang mohon doanya, Bapak Aulia sedang ngedrop ya. Ya, jam 10 pagi dikabarin di grup, ya mohon doa Bapak Aulia sedang kondisinya tidak baik-baik saja di rumah sakit. Mohon doanya gitu. Aku pas liat grup itu, kamu kan masih tidur tuh. Aku teleponin kamu, ini aku telepon masih Tante Win tuh yang salah satu yang punya travel itu. Tante, ini Bapak Aulia yang di kursi roda itu kan, itu buat konfirmasi karena kan sebutkan namanya doang tuh. Iya Tante gitu. Terus Tante, gimana kondisinya? Meninggal. Jadi di grup dikabarin jam 10 berapa, terus aku telepon Tante Win, aku orang pertama yang tahu setelah Tante Win tahu dari istrinya gitu. Jadi cepet banget. Nah ternyata tuh beliau tuh lagi proses cuci darah, itu kan terkuras sekali kan tenaganya di situ. Jadi kondisinya beliau tuh memang agak ngedrop pas lagi cuci darah. Yang sesampainya di hotel transit cuci darah, di situ makin aku nggak ngerti gimana ceritanya, intinya makin drop dan akhirnya dikabarkan meninggal dunia gitu. Jadi ya aku kaget banget gitu, aku langsung kayak yang ya Allah, nggak kebayang deh kalau misalkan kita muncul pikiran jahatnya di saat di Mina untuk udahlah biarin aja, kita juga kan fokus sama diri sendiri. Itu rasanya tuh dosanya dosa banget, tapi kok Allah masih kasih kita nilai waras, nilai kemanusiaan yang masih ngebantuin, walaupun minimal kita nggak full ya bantuinnya sampai di titik nyampe gitu, tapi ada rasa kayak bersyukurnya tuh masih dikasih kesempatan untuk ngebantuin beliau gitu. Yang dimana perjuangan untuk haji. Ya. Itu aku nggak tahu kalau teleponmu tuh aku baca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un di kamar tuh kan bapak-bapak kan masih balik lagi kan ditransikan bapak-bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu ditoel aku kaki. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada bapak meninggal, bapak kuliah ini. So gini, apa? Siapa yang meninggal? Ini. Suka baca WhatsApp. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tuh bengong dulu dan diem.
bengong dan diem lagi mencerna yang terjadi, yang dilewati dalam beberapa hari. Langsung wah, speechless langsung. Langsung bingung, langsung ya Allah, langsung doa gitu. Dan alhamdulillah banyak yang ngabarin, beliau orang yang baik. Jadi meninggal di haji gitu. Ketemu lah sama Bu Dewi, terus aku nenangin Bu Dewi kan, kita pelukan bareng-bareng. Terus aku bilang sama Bu Dewi, Bu, saya tahu, saya ngerti banget pasti Ibu merasa kehilangan gitu. Tapi Ibu wajib bersyukur sekali loh Bu. Kan Bapak waktu itu kita pas di manasik minta, Bapak pengen ini salah satu ikhtiar biar sembuh. Bapak udah gak sakit sekarang, aku bilang kayak gitu. Bapak udah gak sakit sekarang, terus Ibu dikasih kesempatan sama Allah sampai detik ini masih bisa ngerawat, bahkan sampai nemenin Bapak, ngebantuin Bapak untuk berhaji. Saya kalau boleh jujur Bu, saya iri banget sama Bapak, aku bilang gitu. Saya pengen banget Bu meninggal dalam keadaan berihram, ketika dibangunin sama Allah pas hari kiamat masih bertalbiyah, gak pakai dihisap Bu. Nanti orang pertama yang ditanya sama Allah, siapa orang yang pengen kamu ajak ke surga? Kita nggak menutup kemungkinan Ibu mungkin diajak, karena Ibu yang nemenin Bapak sampai hari akhir, aku bilang gitu. Pokoknya kalau misalnya orang-orang yang meninggal dalam proses haji yang memang masih berihram itu kan pas lagi dibangunin pas lagi hari kiamat itu kan dalam keadaan bertalbiyah. Bapak tuh punya amalan apa sih Bu gitu, sampai kayak gitu. Terus ibunya ya, Bapak orang baik ini segala macam. Tapi akhirnya ibunya pas lagi aku cerita kayak gitu, Ibu saya bukan ustazah, saya bukan apa, saya cuma menyampaikan tuh pas lagi Habib abis diinfoin itu kan kita kan sholat zuhur, Habib cerita, Pak Kiai cerita bagaimana keutamaan meninggal saat proses haji itu seperti apa. Saya sampaikan ke Ibu biar Ibu juga merasa ini mah sudah terbaiknya versi Allah gitu. Jadi ya kehilangan pasti kehilangan, tapi ini udah bener-bener terbaik banget. Aku jadi inget flashback cerita Papa dulu waktu pas Papa 2011 haji tuh, pas lagi abis sholat safar pengen berangkat. Kan ada yang bilang kalau udah sholat safar nggak boleh balik ke rumah, nggak boleh nengok ke belakang, nanti nggak pulang loh gitu. Nah Papa tuh karena saking pengennya meninggal di Mekah, itu tuh pas abis sholat, abis pelepasan, dia nengok ke belakang lagi. Jadi dia tuh pengen berharap meninggalnya di Mekah. Tapi mana namanya Allah kan ya, namanya takdir kan kita nggak pernah tahu ya. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu baru meninggal. Jadi ya intinya kita pasti turut berduka cita banget gitu, merasa kehilangan pasti, karena selama beberapa hari kan bareng-bareng bagaimana melihat beliau istrinya yang luar biasa nyuapin, nemenin apa segala macam, bapaknya juga yang punya semangat tinggi, Bapak Aulia, kita sempat foto bareng-bareng kan pas lagi di Zamzam. Jadi ya pasti kita ngerasain kesedihan itu. Pokoknya perjalanan Armusna tuh cukup punya kesan tersendiri pasti buat orang yang sedang berhaji. Karena ternyata pas lagi aku posting ini di Instagram, hampir semua orang pun merasakan hal yang sama. Bukan ceritanya, tapi lebih kepada bagaimana cara Allah punya koneksi sama setiap hambanya gitu. Jadi setiap orang tuh pasti beda-beda gitu caranya. Dan memang cara komunikasinya tuh lebih banyak di Armusna pas lagi di proses haji. Yang tahun lalu di Musdalifah yang lama banget transportasinya berantakan, tahun ini fasilitasnya oke, tapi ternyata tetap ada ujiannya di pengaturan di Minanya, traffic apa segala macam. Jadi ya kalau mau nyari yang mulus ya kalau tiba-tiba ada yang nemu yang mulus ya alhamdulillah gitu, kita kan nggak pernah tahu ya, cuman balik lagi perjalanan spiritual orang beda-beda. Bagaimana mungkin yang mulus pun juga dapat, aku udah dapat, nggak ngerti, karena beneran kan kata Habib kan, niat itu benar-benar cuman dirimu dan Allah yang tahu. Bahkan sampai malaikat pun nggak tahu. Iya, cuman dirimu, niatmu dan sama Allah yang tahu. Sudah. Jadi aku ngerasa bahwa apapun yang terjadi sebenarnya kita dikasih petunjuk. Dan semoga pertolongan itu selalu ada, pasti ada, dan semoga kita orang-orang yang akan selalu dikasih petunjuk. Amin. Jamaah Al-Popmiyah, mantap! Hari terakhir, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini terasa beda ya. Bajunya beda, tentengannya beda. Karena hari ini kita meninggalkan Mina. Kita melempar jumroh di hari terakhir, tadi di 12 Zulhijjah.
Jadi kita lempar pulau setelah Aqobah, nanti langsung kita check out sekalian. Jadi nunggu bis sana sekitar 3 kilo ya, bawa tentengan. Memang minta banyak cerita, banyak jamaah cerita, pasti kalian pun aduh kangen, aduh di tenda, aduh banyak bawaan, aduh kesasar, aduh banyak banget. Dan jadi cerita sendiri, bukan sebagai penghukuman tapi sebagai sebagai refleksi, sebagai bentuk komunikasi sama Allah sebenarnya. ya. Di kondisi Senja Maret pagi-pagi, aku tuh nggak bisa ngomong karena suaraku habis guys. Nih. Ini lempar jumrohnya, kondisi pagi-pagi. Di belakang juga. Kegiatan di kamar 106. Superman istri gua ya. Oh iya. Kopi andalan. Kita sekarang lagi mau menuju ke kereta cepat. Jadi pertama kali ini naik kereta cepat di Mekah. Baru kali ini aku lihat stasiunnya. Ya, masih basah. Masih emes nih. Penghuni gede-gede ya. Tuh lihat tuh. Di jam 11 malam. Jam 11 malam. 2 jam. Ada videonya si Zamzam. Oh iya. Nih. Terus harusnya kalau naik bus berapa jam? 6 sampai 7 jam. Tapi ditempuh hanya 2 jam. Pertama kali naik kereta cepat. Bismillah. Excited. Ya. Kita naik kereta cepat. Katanya saking cepatnya itu kita belum naik udah nyampe ya. Tadi ngeliat nggak ada yang jatuh, jamaah pada jatuh. Ada videonya, cet berhenti kayak di eskalator, pada panik, wah geruduk. Wah tapi panas banget ya di sini ya, di dalamnya. Oke. Arsitekturnya tapi bagus banget ya. Ruang nomor 7. Sangat Om. Kursinya lebih luas ya? Sama yang mana? Sama di Indo. Jauh lebih luas. Mau bus ya. Bus. Ini seatnya juga 22. Ya kalau bus kan 2 ya. Nah, kau feeling kamu kayaknya mau dapet deh. Mulai sakit kepala, mulai tuh. Itu ngonten sendiri aja tuh. Terus kamu tidur. Mbah, usia pinter sih, Mbah? Ya, 63. 63? Ya. Capek enggak? Enggak. Kok semangat banget? Ya, semangat. Haji ini napa Mbah niatnya, Mbah? Kok semangat banget niat utamanya napa? Allah haji mabrur. Masya Allah. Enggak mau ketinggalan apapun. Gak mau ketinggalan apapun. Mbah katanya ini Mbah, napa? Nijet terus Iya, napa kerja iya, buat iya, haji. iya, J. iya. Nyambut damel apa sih, Mbah? Jualan di pasar. Jualan di pasar? Iya. Bawa sepeda. Jualan di pasar bawa sepeda? Ya. Nopo sayur? Ya sayur, lombok, sembarang. Ditabung nih, Oh, pasar besar dibawa pasar kecil. Budalnya jam 2 malam, jam 4 malam, sholat, terus dibuka. Loh, Artone ditabung nih, Enggak. Gaji plus nih, Enggak ditabung, digombak dewe. Wah.
semangat. Alhamdulillah, barokah. Jadi si Mbah ini selama haji, Mbah Kalimah ini yang ngurut semua jamaah. Ya, umroh 1 biasa plus Ramadan kedua. Masya Allah. Sekarang Haji haji 4. plus. Masya Allah. Dari jualan sayur sama ngurut, Masya Allah. Jadi kalau ada niat pasti selalu ada jalan. Alhamdulillah, barokallah. Semoga anak ya barokah ya. Amin. Amin. Simba juga sehat. Alhamdulillah semua sehat. Amin. Doain Mbak buat semuanya yang pengen berangkat haji, doain semoga bisa berangkat haji. Dongane pripun? Oh, sangat tidak. Buat pokoknya ditungani ya, Mbak. Iya. Sing nonton niki pun tinggal haji. Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma balighna maqatah wal madinatah wal arafata warzuqna hadzal mabrur rabbana wa ghfir lana warhamna anta maulana fansirna alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Udah. Amin. Amin. Pertama kali dikenalin nasi mandi sama orang ini. Sekarang dikenalin nasi mandi pakai madu Shay. Ini orang ini juga nih, orang ini nih. Ini orangnya. Ini orangnya ini orangnya. Oh, ini ternyata saudaranya nih, saudara Mas Akram, dan ini adalah pemilik hatinya Mas Ibu. Ini madu, ya kan? Iya, madu Mas. Susah ya? Susah. Oke. Lepaskanlah ikatamu dengan aku, biar kamu senang bila berat melupakan aku.
jamaah hukum. Buat Mbak siapa kamu panggilnya? Padahal hampir 1 bulan bareng-bareng ya Bu. Tapi baru tanda tangannya sekarang. Ya Allah, dibawa ke sana loh. Takut ganggu. Gak sama sekali. Paling suka part mana Bu? Yang lagi di ini, yang lagi dinasihati sama ibunya. Oh Masya Allah. Oh iya. Beda kalau penulis panjang ya kata-katanya ya. Dan rapi. Matur suwun, saya terima kasih banyak. Semoga ketemu kembali. Kasih ya Ibu. Oke, ini kayaknya udah panjang banget ya. Kayak yang kita share itu gak ada yang kita kurang-kurangin. Ya, yang share itu adalah pengalaman kita. Pengalaman kita gitu. Jadi tepiskan kalau kita menggurui dan segala macam. Waduh, ilmu kita masih cetek gitu. Kita cuman pengen punya dokumentasi yang pengen kita lihat suatu saat nanti gitu. Anak-anak pengen lihat, merangsang mereka untuk bisa, wah aku pengen haji kayak Bunda Panda gitu. Teman-teman gitu. Jadi lebih ada gambaran, dan mungkin setelah nonton ini, oh perjuangan seperti itu ya. Dari awalnya mau berangkat haji ya, Mah, Bapak Ibu berangkat, nenek kakek silakan, tetangga. Tapi mau lihat situasi ini langsung ngerasa perjuangannya berat ya. Wah, diantar sekeluarga bener ya Tata, karena belum tentu ya kayak orang mau perang ya, pulang atau enggak setelah dalam tanda kutip perang itu gitu. Jadi ada rasa untuk mendoakan, memantau dari Indonesia, dan salut banget dengan petugas Indonesia, salut dengan pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan haji dan jamaah walaupun ini belum selesai. Terima kasih di Madinah, kita doain semoga rezekinya nular yang pengen haji disegerakan. Amin. Dengan cara yang paling indah dipanggilnya. Amin. Yang kedua, ya kita mohon maaf lah kalau dalam sebuah postingan, dalam sebuah wacana, dalam sebuah narasi ada kata-kata yang kurang berkenan. Tapi niat kita cuma mau berbagi apa yang kita rasakan. Gitu. Semoga punya manfaat, punya magnet kebaikan buat yang nonton. Amin. Jadi kita udahin aja konten selama haji ini, dari yang mulai perjalanan dari Indonesia, terus habis itu kemarin sempat di Mekah ngapain aja, di Armusnanya seperti apa, Madinah nanti kita kasih lihat cuplikan sedikit di Madinah ngapain. Nextnya nanti akan kita tutup dengan sesuatu yang indah pokoknya di episode selanjutnya. Jadi terima kasih banyak yang sudah nonton, yang udah ngikutin setiap episodenya. Mohon maaf kalau kita kurang istiqomah memberikan informasi. Karena ternyata beribadah sambil konten itu tidak mudah. Ya, oke, makasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.